Selamat malam pendengar setia Misteri Malam. Kisah yang akan saya sampaikan malam ini datang dari sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat cerita-cerita lama masih hidup dan dipercaya hingga hari ini. Kisah ini dikirim oleh seorang pendengar bernama Aditya, yang pernah mengalami peristiwa tak masuk akal saat ia tinggal di desa kakeknya untuk sementara waktu. Desa itu bernama Sindang Sari, desa terpencil yang masih memegang erat tradisi leluhur. Di sana ada sebuah cerita yang selalu diceritakan para tetua kepada anak-anak setiap malam Jumat. Ceritanya tentang seorang perempuan bernama Nyai Suryani, yang dulunya adalah penjaga batas desa, Frazier. Nyai Suryani dipercaya sebagai orang yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib dan menjaga desa dari hal-hal buruk. Namun, cerita berubah menjadi tragedi ketika suatu malam, Nyai Suryani menghilang tanpa jejak. Penduduk desa hanya menemukan sorban dan tongkat kayunya di tepi sungai. Setelah itu, berbagai peristiwa aneh terjadi di desa. Ternak mati secara misterius, bayi-bayi sakit tanpa sebab, dan beberapa orang desa mengaku melihat sosok perempuan tua berjalan di ladang saat malam. Ketika Aditya pertama kali mendengar cerita itu dari kakeknya, ia hanya menganggapnya dongeng biasa. Namun, semuanya berubah pada suatu malam ketika ia memutuskan untuk menantang ceritanya sendiri. Saat itu adalah malam Jumat, dan seperti biasa, suasana desa sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Aditya, bersama dua temannya, Dedi dan Farid, memutuskan untuk pergi ke tepi sungai ke tempat Nyai Suryani terakhir kali terlihat. Mereka membawa senter dan sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Sebenarnya aku nggak yakin dengan cerita ini, tapi kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu kan, kata Aditya sambil memimpin jalan. Saat mereka tiba di tepi sungai, suasana terasa sangat berbeda. Udara menjadi dingin dan bau busuk menyeruak dari arah hutan di seberang sungai. Mereka mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Nyai Suryani, meskipun dalam hati kecil mereka berharap tidak menemukan apa-apa. Ketika Dedi menyorotkan senternya ke arah pohon besar di dekat sungai, mereka semua membeku. Di sana ada sesuatu yang tergantung di salah satu cabang. Sebuah sorban tua, persis seperti yang diceritakan kakek Aditya. Farid mencoba menenangkan mereka. Mungkin ini cuma orang iseng yang naruh di sini, katanya, meskipun suaranya terdengar gemetar. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar suara perempuan berbisik dari arah sungai. Suaranya pelan seperti memanggil seseorang. Aditya. Mereka semua terkejut dan langsung melihat ke arah sungai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali terdengar lebih dekat, lebih jelas. Aditya, kenapa kamu datang ke sini? Aditya merasa kakinya berat untuk melangkah. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa ini hanya khayalannya. Namun saat ia menoleh ke arah pohon besar, ia melihatnya. Sosok perempuan tua berdiri di sana, mengenakan kebaya lusuh, rambutnya terurai panjang dan matanya menatap tajam ke arahnya. Kenapa kamu ganggu aku? Suara perempuan itu terdengar pelan tetapi penuh dengan amarah. Tanpa berpikir panjang, Aditya dan kedua temannya langsung berlari meninggalkan tempat itu. Mereka tidak peduli lagi dengan jalan setapak yang gelap atau ranting yang mencakar tangan mereka. Mereka hanya ingin menjauh dari sosok menyeramkan itu. Saat mereka tiba di rumah, Aditya langsung menceritakan semuanya kepada kakeknya. Wajah kakeknya langsung berubah pucat. Dengan nada serius, kakeknya berkata, "Kamu gak seharusnya pergi ke sana. Nyai Suryani adalah penjaga desa, dan dia tidak suka jika ada orang yang mengusiknya." Setelah kejadian itu, Aditya sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tepi sungai dan sosok Nyai Suryani berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang tajam. Dalam salah satu mimpinya, perempuan itu berkata, "Aku tidak akan melupakanmu." Pendengar Misteri Malam, cerita ini mengingatkan kita untuk menghormati kisah-kisah yang diwariskan oleh leluhur. Mungkin terdengar seperti dongeng, tetapi siapa yang rahasia apa yang tersembunyi di balik cerita tersebut. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita berikutnya, jika Anda masih berani mendengarkan.